Halo, kembali lagi di DM Channel. Masih dengan materi praktikum kimia organik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Ya, kemarin kita telah mempelajari tentang orbital hibrid sp3 dan saat ini kita melanjutkan ke orbital hibrid sp2 dan sp pada atom C, N, dan O. Sedikit mengulas materi kemarin, ya. Hibridisasi artinya adalah peleburan atau penggabungan beberapa orbital atom yang berbeda bentuk dan tingkat energinya menjadi orbital baru yang ekivalen, dalam artian bentuk, energi, dan ukuran. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa bentuk orbital, ada orbital S yang berbentuk bulat seperti bola, lalu orbital P yang bentuknya seperti bola terpilin dengan sisi kanan dan kirinya sama besar, sama ukuran. Kemudian ada juga orbital atom hibrida. Di sini merupakan penggabungan antara orbital S dan P yang bentuknya ini seperti bola terpilin dengan satu sisinya lebih kecil daripada sisi yang lainnya. Sudah kita singgung pula ada 3 jenis orbital atom hibrida, ada sp3, sp2, dan sp. Kemudian prinsip hibridisasi sp3. Sini berarti penggabungan antara satu orbital atom S yang berbentuk bola dengan 3 orbital atom P. Ada Px, Py, dan Pz. Nah, di sini akan dihasilkan 4 buah orbital atom hibrida sp3. Bentuknya seperti ini dengan ukuran dan tingkat energi yang sama. Kemudian untuk prinsip hibridisasi sp2 di sini berarti penggabungan antara satu orbital atom S dengan 2 orbital atom P, yaitu Px dan Py atau Pz. Di sini akan dihasilkan 3 orbital atom hibrida sp2. Kemudian orbital hibrida sp. Di sini berarti penggabungan antara satu orbital atom S dengan satu orbital atom P yang orientasinya adalah Px. Di sini akan dihasilkan 2 orbital atom hibrida sp. Oke, kita sebelum masuk dalam hibridisasi sp2 dan sp, kita kembali dulu ke hibridisasi sp3. Mengulas kembali hibridisasi sp3 atom C. Ya, di sini terlihat konfigurasi elektron atom C yang memiliki nomor atom 6 pada keadaan dasar. Ya, dapat dilihat di sini bahwa elektron-elektron pada atom C menempati kulit 1s sebanyak 2 buah dan kemudian dilanjutkan dengan kulit 2s, orbital 2s sebanyak 2 buah. Pengisian ini mengikuti kaidah Aufbau. Lalu kemudian diikuti dengan pengisian di kulit 2p. Masing-masing satu di Px dan satu di Py yang pengisiannya mengikuti aturan Hahn. Nah, pada keadaan dasar ini, elektron valensi yang terdapat pada orbital 2s, satu elektron valensi akan tereksitasi menuju orbital 2pz. Ya, di sini dia tereksitasi dalam rangka menyediakan 4 buah elektron yang masih single atau masih belum berpasangan untuk kemudian dapat membentuk ikatan dengan atom yang lain. Kemudian pada keadaan tereksitasi dapat dilihat bahwa masing-masing orbital pada kulit terluar atom C yang memiliki satu elektron yang single. Pada 2s 1 elektron, 2px 1 elektron, 2py 1 elektron, dan begitu pula 2pz terisi 1 elektron. Dari sini kemudian orbital 2s, 2p, px, py, dan pz mengalami hibridisasi sp3, yaitu penggabungan antara satu orbital S dengan 3 orbital atom P yang akan dihasilkan 4 orbital atom hibrida sp3 dengan energi dan
besar yang sama. Jadi dilihat di sini, ini orbital yang semulanya terpisah energi kemudian menjadi satu garis. Ini berarti mempunyai energi yang sama. Nah, keempat orbital ini dinamakan dengan orbital sp3 yang letaknya berada di antara orbital 2s dan 2p. Dan masing-masing dari orbital sp3 ini terisikan dengan satu elektron. Kemudian dapat dilihat bentuk geometri dari hibridisasi sp3 adalah tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Dan dapat dilihat bahwa masing-masing orbital sp3 ini sudah mengikat satu elektron. Sudah ada satu elektron. Kemudian tiap elektron pada orbital sp3 ini siap untuk membentuk ikatan sigma. Selanjutnya adalah hibridisasi sp3 pada atom N. Ya, ini atom N memiliki analog atau persamaan dengan atom O. Jadi dapat dilihat di sini konfigurasi elektron dari atom N yang memiliki nomor atom 7. Dapat dilihat pada orbital terluarnya di 2s dan 2p. Atom N ini memiliki 5 buah elektron valensi yang konfigurasinya seperti ini. 2 di orbital 2s, kemudian masing-masing satu buah di orbital 2p, 2px, 2py, dan 2pz. Lalu di sini tidak ada proses eksitasi, melainkan atom N langsung melalui proses hibridisasi. Masih sama, hibridisasi sp3 merupakan penggabungan dari satu orbital atom S dengan 3 buah orbital atom P, px, py, dan pz. Sehingga akan dihasilkan 4 buah orbital atom hibrida sp3 yang memiliki energi yang sama, terletak di antara orbital 2s dan 2p. Dan terdapat 3 buah orbital sp3 yang masih terisi dengan 1 buah elektron dan 1 orbital sp3 yang sudah terisi penuh, sudah terisi dengan 2 elektron. Jika kita amati bentuk geometrinya adalah seperti ini analog dengan atom O, bentuknya tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Yang berbeda adalah satu orbital sp3 di sini sudah terisi dengan 2 buah elektron. Jadi orbital ini sudah tidak mampu untuk membentuk ikatan dengan elektron yang lain. Di sini atom N mampu membentuk 3 ikatan sigma dengan elektron dari atom yang lain. Masih di hibridisasi sp3 untuk atom O. Ya, atom O memiliki nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Untuk elektron valensi sendiri, dia memiliki 6 elektron valensi yang terdapat 2 di orbital 2s dan 2 di orbital 2px dan 1 di orbital 2py dan 1 di orbital 2pz. Di sini atom O juga tidak perlu mengalami proses eksitasi karena atom O hanya memerlukan 2 elektron yang belum berpasangan atau 2 elektron single. Sedangkan di keadaan dasarnya ini sudah tersedia 2 elektron yang belum berpasangan. Kemudian tanpa mengalami eksitasi, orbital 2s dan 2p pada atom O langsung mengalami hibridisasi sp3, penggabungan antara satu orbital atom S dan 3 orbital atom P, px, py, dan pz. Sehingga akan diperoleh 4 buah orbital hibrid sp3. Di sini terlihat bahwa 2 orbital atom hibrid sp3 pada atom O masih terisi 1 elektron yang belum berpasangan pada 2 orbital sp3 dan 2 orbital sp3
sini sudah berpasangan, elektronnya sudah berpasangan. Jadi pada bentuk geometrinya masih sama, dia memiliki analog dengan atom C, bentuknya adalah tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5. Yang berbeda adalah dua orbital sp3 pada atom O. Jadi untuk dua orbital yang sudah memiliki dua elektron ini tidak dapat lagi digunakan untuk berpasangan atau berikatan dengan atom yang lain. Di sini atom O hanya bisa membuat dua buah ikatan sigma dengan atom yang lain. Lanjut, kita masuk ke hibridisasi sp2. Kita mulai dari hibridisasi sp2 pada atom C. Masih sama, konfigurasi elektron atom C pada keadaan dasar. Di sini atom C perlu menyediakan 4 elektron yang belum berpasangan. Untuk itu, sama seperti pembentukan hibridisasi sp3 pada atom C, ya, elektron pada orbital 2s perlu tereksitasi ke 2pz untuk memberikan 4 buah elektron yang masih belum berpasangan. Kemudian di sini satu orbital atom S dan dua orbital atom P, baik Px dan Py atau Pz akan terhibridisasi sp2. Ya, hibridisasinya akan menjadi seperti ini. Dia akan menghasilkan 3 orbital atom hibrida sp2. Ini merupakan orbital hibridisasi sp2 yang energinya terletak di antara orbital 2s dan 2p. Namun, ini tingkat energinya lebih rendah jika dibandingkan orbital hibrida sp3. Kemudian, untuk satu orbital P yang belum terhibridisasi, Py atau Pz, ini letaknya sama dengan orbital semula. Dan bentuknya masih sama, yaitu bola terpilin. Jika kita lihat pola trigonometri untuk orbital hibrida sp2 adalah trigonar planar dengan sudut ikatan 120 derajat. Ya, jika dilihat di sini ada bidang datar dan letak orbital hibrida sp2 itu ada pada bidang datar ini. Kemudian satu orbital Py atau Pz berada di sini dengan bentuk yang tetap, yaitu bola terpilin. Ya, untuk yang orbital sp2 ini dia siap mengadakan ikatan dengan elektron lain membentuk ikatan sigma. Lalu untuk orbital Py atau Pz jika bertemu dengan orbital lain yang sejajar sama-sama Py atau sama-sama Pz, maka dia akan membentuk ikatan pi, bisa pi Py ataupun pi Pz. Kita lanjut ke pola hibridisasi sp2 pada atom N. Ya, ini tadi konfigurasi elektron pada atom N dengan nomor atom 7. Masih sama, atom N itu memiliki elektron valensi yang jumlahnya 5. Di orbital 2s ada 2, di orbital 2p untuk Px, Py, dan Pz masing-masing sudah terisi satu elektron yang masih single atau elektron yang belum berpasangan. Di sini elektron valensi pada atom N tidak perlu tereksitasi, melainkan orbital pada 2s dan 2p ini langsung mengalami proses hibridisasi. Hibridisasi yang terjadi adalah hibridisasi sp2. Berarti di sini ada satu orbital s melebur bersama dua orbital p, bisa Px dan Py atau Pz, sehingga akan didapatkan 3 buah orbital sp2 dengan tingkat energi yang sama. Ya, ini tingkat energinya di antara orbital 2s dan 2p, tetapi lebih rendah dibandingkan sp3. Kemudian untuk
orbital yang tidak mengalami hibridisasi akan memiliki energi yang sama dengan orbital semula. Dan bentuknya pun masih sama, yaitu bola terpilin. Kemudian untuk pola trigonometrinya, hibridisasi sp2 pada atom N bentuknya masih sama, yaitu trigonal planar dengan sudut 120 derajat. Ya, ini analog dengan atom C. Jika di sini ada sebuah bidang datar, sp2 itu berada pada bidang datar tersebut. Dan kemudian orbital yang tidak mengalami proses hibridisasi, dia posisinya masih sama, yaitu ada di PY ataupun di PZ. Bedanya dengan hibridisasi sp2 pada atom O, di sini atom N, satu orbital sp2-nya sudah terisi penuh dengan 2 elektron. Jadi dia tidak mampu berikatan dengan elektron yang lain. Di sini sp2 hanya ada 2 yang siap untuk membentuk ikatan sigma dengan atom yang lain. Untuk PY ataupun PZ, jika bertemu dengan orbital yang sejajar, dia akan mampu membentuk pi-PY-PY ataupun pi-PZ-PZ. Pola hibridisasi sp2 yang berikutnya ada pada atom O. Ya, ini konfigurasi elektron untuk atom O yang memiliki 8 nomor atom, yang nomor atomnya 8. Jika dilihat elektron valensinya ada 6. Ada 2 di orbital 2s, kemudian 2 di orbital 2pi. Kemudian 2 di orbital 2px, 1 di orbital 2py, dan 1 di orbital 2pz. Atom O juga tidak mengalami proses eksitasi, jadi langsung mengalami proses hibridisasi sp2. Untuk sp2 berarti satu orbital s bertemu dengan 2 orbital p, bisa px dan juga py atau pz. Sehingga akan dihasilkan 3 orbital atom hibrida sp2. Sama halnya seperti C dan N. Energi sp2 ada di antara orbital 2s dan 2p, namun ini lebih rendah daripada sp3. Lalu untuk satu buah orbital yang tidak terhibridisasi, dia tetap memiliki energi yang sama dengan posisi semula. Untuk pola trigonometrinya, yaitu trigonal planar dengan sudut ikatan 120 derajat. Di sini bedanya untuk atom O, pada orbital sp2-nya ada 2 yang sudah terisi penuh oleh 2 elektron. Jadi hanya tinggal satu orbital yang mampu berikatan sigma. Dan masih sama pula untuk PY dan PZ, jika bertemu orbital yang sejajar akan mampu membentuk satu ikatan pi, pi-PY-PY dan pi-PZ-PZ. Ikatan pi ini nanti yang akan membentuk ikatan rangkap 2 pada orbital hibrida sp2. Kemudian kita masuk ke orbital hibrida sp. Kita mulai dari pola hibridisasi sp pada atom C. Seperti pada pola hibridisasi sp3 dan sp2 pada atom C, di sini elektron pada orbital 2s di atom C juga mengalami proses eksitasi untuk mendapatkan 4 buah elektron yang masih belum berpasangan. Ya, hibridisasi sp ini terjadi antara satu orbital atom S dengan satu orbital atom P, yaitu yang berorientasi px. Sehingga nantinya akan dihasilkan 2 buah orbital atom hibrida sp. 2 buah atom hibrida sp ini letaknya di antara orbital 2s dan 2p. Namun ini lebih rendah jika dibandingkan sp3 dan sp2. Ya, ini paling rendah. Kemudian pada hibridisasi sp masih terdapat
dua orbital yaitu PY dan PZ yang belum terhibridisasi. Maka ini energinya masih sama dengan keadaan semula saat belum mengalami proses hibridisasi. Dan orbitalnya masih sama yaitu bola terpilin. Bentuk trigonometrinya hibridisasi SP ini adalah linear dengan sudut 180 derajat. Jadi jika ini ada suatu bidang datar, orbital SP itu berada pada bidang datar ini dengan sudutnya 180 derajat. Ya, ada dua orbital SP yang masing-masing terisi satu elektron. Sini siap untuk membentuk ikatan sigma. Dan pada hibridisasi SP atom C di sini masih terdapat dua orbital yang belum terhibridisasi yaitu PY dan PZ dan masing-masing terdapat satu elektron. Ini juga mampu membentuk ikatan, tapi jenis ikatannya adalah ikatan pi. Ini terjadi jika nantinya PY dan PZ bertemu dengan orbital yang sejajar gitu. Jadi nantinya akan terbentuk pi PY dan pi PZ. Ini nanti yang akan mendasari terjadinya ikatan rangkap 3. Kita lanjut ke hibridisasi SP pada atom N. Ya, ini masih sama konfigurasi elektronnya. Atom N itu memiliki 5 elektron valensi dengan satu orbital sudah terisi penuh oleh 2 elektron dan 3 orbital di orbital PX, PY, dan PZ masih terisi dengan masing-masing 1 elektron. Nah, di sini akan terjadi hibridisasi antara orbital S dengan satu orbital P yaitu PX. Maka akan diperoleh 2 orbital hibrida SP dengan tingkat energi yang lebih tinggi dari orbital 2S namun lebih rendah dari 2P dan ini lebih rendah dari SP3 dan SP2. Posisinya paling rendah. Kemudian untuk 2 orbital PY dan PZ yang tidak terhibridisasi, posisinya adalah sama dengan orbital semula yang belum mengalami hibridisasi dan bentuk orbitalnya masih sama yaitu bola terpilin. Ini bentuk orbital trigonometrinya. Jika digambarkan lagi pada bidang datar, orbital SP ini berada pada bidang datar tersebut dengan sudut 180 derajat. Kemudian untuk 2 orbital yang belum terisi, dia posisinya ada di sini di sumbu Y dan sumbu Z. Pada atom N, hibridisasi SP, satu orbital SP sudah terisi penuh oleh 2 elektron. Jadi di sini hanya satu orbital SP yang mampu membentuk ikatan sigma dengan atom yang lain. Dan untuk orbital PY dan PZ ini akan mampu membentuk ikatan pi PY dan pi PZ jika bertemu orbital yang sama dengan posisi yang sejajar. Yang terakhir adalah pola hibridisasi SP pada atom O. Dilihat di sini adalah konfigurasi elektron pada atom O. Ada 6 elektron valensi. 2 terisi pada orbital 2s, 2 terisi pada orbital 2px, dan masing-masing 1 pada py dan pz. Kemudian satu orbital s akan melebur bersama satu orbital px, sehingga dihasilkan pola hibridisasi sp seperti atom C. Ya, ada 2 orbital sp yang tingkat energinya berada di antara 2s dan 2p, namun lebih rendah jika dibandingkan sp3 dan sp2.
Kemudian ada 2 orbital yang tidak mengalami proses hibridisasi, tingkat energinya masih sama dengan keadaan semula. Di pola trigonometrinya kita lihat seperti ini, sama dengan yang lain, polanya adalah linear dengan sudut 180 derajat. Namun dilihat di sini pada orbital sp untuk atom O ini, kedua orbital sp sudah berisi penuh dengan masing-masing 2 elektron. Jadi di sini atom O yang mengalami pola hibridisasi sp, dia sudah tidak mampu membentuk ikatan sigma. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada orbital hibrid sp pada atom O. Oke, baiklah begitu untuk materi kali ini. Semoga Anda dapat mengikuti materi saya dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan.